Oke, selamat siang semua. Hari ini kita akan belajar tentang Gengo Sekatsu. Mohon semua mute dulu ya, mematikan audionya masing-masing dulu. Nanti ketika sudah selesai belajar, sudah selesai materinya, baru kita diskusi. Oke, Gengo Sekatsu. Jadi sekali lagi ini sumbernya dari buku Pengantar Sosiolinguistik Jepang, tapi kalian tetap bisa baca-baca dari sumber lainnya. Jadi sama sekali saya tidak membatasi kalian di buku itu saja, karena ada banyak banget sumber-sumber lain. Nah, Gengo Sekatsu ini sendiri ya, kalau misalnya kita dengar kata Gengo Sekatsu, ya berarti kan kayak bahasa kehidupan sehari-hari gitu ya. Apakah bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita tidak akan menggunakan istilah terjemahan harfiah itu ya, literal meaning itu, karena ini adalah istilah khusus. Gengo Sekatsu ini kalau saya simpelnya bilang ya kayak sosiolinguistik ala Jepang gitu ya misalnya ya. Jadi studi gabungan tentang fenomena sosial dan linguistik di Jepang. Tapi kalau dibilang ini sosiolinguistik, awal-awal beda banget gitu. Bukan beda banget ya. Tidak benar-benar sama. Ada beberapa aspek yang beda, terutama pada penekanannya. Ya, coba kita lihat ya. Jadi ini sebelum linguistik barat itu masuk ke Jepang, itu sudah ada Gengo Sekatsu. Nantinya lama-lama dia berkembang, kemudian sejajar dengan studi linguistik, ya semakin lama semakin dekat dengan sosiolinguistik ala barat, ya. Dan lama-lama Gengo Sekatsu dan sosiolinguistik, istilah keduanya itu digunakan secara sinonim, ya, bisa saling menggantikan di Jepang gitu ya. Tapi awalnya itu berbeda. Oke, coba kita lihat bedanya apa. Nah, ini fondasi awal ya. Nah, ini pada saat menyusun bahasa standar. Nah, kita kan tahu ya dari materi-materi sebelumnya, kapan sih Jepang itu akhirnya dia menyusun bahasa standar. Karena sebelumnya nggak standar ya. Sebelumnya ya ada dialek-dialek daerah. Jadi mereka supaya menjadi negara yang modern, mereka merasa perlu nih aku punya bahasa yang standar, unifikasi bahasa gitu ya. Nah, ini kalian lihat tahunnya 1902 sampai 1916 itu ada Dewan Riset Bahasa Nasional. Kemudian dia menggunakan penelitian-penelitian yang ada multidisiplin ilmu, ya filologi, dialektologi dan lain-lain. Inilah yang menjadi fondasi modal awal pembentukan ilmu Gengo Sekatsu. Ya. Nah, awalnya dia mengambil banyak dari studi dialek Jepang. Gitu. Tapi nantinya lama-lama dialektologi Jepang itu lebih bercita rasa sosial alih-alih lingual. Maksudnya gimana ya? Sama-sama tentang sosial dan bahasa, sama-sama tentang kemasyarakatan dan bahasa, tapi di sini bedanya penekanannya yang mana. Jadi lama-lama dialektologi Jepang itu kok kayak lebih menekankan ke kemasyarakatannya daripada bahasa gitu. Nah, ada konsep seikatsu. Kamu tahu seikatsu itu artinya kehidupan, ya. Ini jadi konsep penting dalam ilmu sosial di Jepang, ya. Kemudian nantinya lama-lama ini menjadi menggunakan dasar keilmuan dari linguistik Barat, karena ya kita lanjut lagi ya. Jadi kita tahu ya, kita udah pernah belajar sejarah Jepang. Zaman Meiji itu zamannya orang-orang di Jepang itu dikirim ke luar negeri gitu. Zamannya pelopor perkembangan keilmuan di Jepang. Jadi saat itu Jepang lagi haus ilmu pengetahuan. Mereka lagi bersemangat banget supaya mereka itu menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Jadi banyak sarjana-sarjana Jepang yang ini ya kaum terpelajar itu diminta dia itu studi
ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ya negara-negara misalnya apakah dia ke Perancis atau Inggris, ya negara-negara yang dianggap lebih maju gitu. Nah, setelah mereka dikirim belajar ke sana, mereka diminta balik ke Jepang, dan di Jepang mereka menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari di luar gitu. Jadi di Jepang mereka menjadi policy maker atau pembuat kebijakan, karena dengan menjadi pembuat kebijakan mereka itu bisa lebih optimal lagi menerapkan ilmu-ilmu mereka. Nah, salah satunya ini Ueda Kazutoshi. Ueda Kazutoshi ini dia itu dekan ya, pekerjaannya dia sebagai dekan Fakultas Sastra Imperial University of Tokyo ya kalau nggak salah. Jadi ini dia itu sebagai ini ya anggota Dewan Riset Bahasa Nasional, pencetusnya ya, pencetus bahasa Jepang standar, dan secara tidak langsung dia menjadi penemu ilmu Gengo Sekatsu. Nah, jadi awalnya dia lebih ke sosial bahasa dibandingkan sosiolinguistik. Kita sudah pernah bahas ya, pas awal kita belajar sosiolinguistik, apa sih bedanya sosiologi bahasa dengan sosiolinguistik? Utamanya bedanya adalah penekanannya, penegasannya, perspektif ini dari kacamata mana kita melihatnya gitu ya. Sama kayak orang bilang kalau kita pakai kacamata warna biru, dunia jadi kelihatan biru kayak gitu. Kita pakai kacamata hijau, dunia jadi kelihatan hijau. Nah, sekarang kalau misalnya sosiologi bahasa, kalau kamu belajar sosiologi bahasa, kamu itu biasanya kamu tuh anak FISIP. Anak ini FIP misalnya ya, ini FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial Politik misalnya seperti itu. Salah satunya adalah sosiologi. Biasanya FISIP itu kan ada ini ya, prodi atau jurusan sosiologi. Nah, di bawahnya sosiologi itulah sosiologi bahasa. Jadi, penegasannya adalah pada kemasyarakatannya. Itu sosiologi bahasa. Fokusnya dia ke masyarakatannya. Masyarakat itu fokusnya dia. Bagaimana masyarakat menggunakan bahasa. Fokusnya ya masyarakat. Sedangkan kalau sosiolinguistik, biasanya orang yang meneliti tentang sosiolinguistik, dia itu anak Fakultas Sastra atau FBS, Bahasa dan Seni, dan lain-lain. Dia itu anak bahasa. Sosiolinguistik, fokusnya dia pada bahasa. Bagaimana bahasa digunakan di masyarakat. Terus kalau kamu nanya sama aja kan, sama-sama masyarakat, sama-sama bahasa. Iya, tapi penegasannya di mana? Beda penegasan akan beda hal-hal yang diteliti atau beda cara menganalisisnya gitu. Kalau kamu kepo, baca lagi tentang sosiologi bahasa karena kita ruang lingkup kita sosiolinguistik, tapi saya sangat support sekali kalau kamu kepo. Itu sosiologi bahasa gimana ya? Kita baca-baca lagi ya. Oke, Seikatsu merujuk pada sosial masyarakat. Tadi kan kita sudah bilang ya, mata pencaharian, status sosial. Kemudian bukan aktivitas kehidupan bahasanya. Jadi awalnya itu dia fokusnya lebih ke masyarakat dibandingkan berbahasanya. Jadinya awal-awal lebih kayak sosiologi bahasa dibandingkan sosiolinguistik. Ya, lama-lama nantinya dia memudar dan semakin ke arah sosiolinguistik. Nah, ini juga nih bolak-balik sama kayak yang tadi nih. Shibata menyederhanakan jenis penelitian pada Gengo Sekatsu menjadi 2 garis besar, sama yang tadi ya, tadi kita bahas ya. Yang pertama dari aspek linguistiknya terhadap perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penelitian kehidupan sehari-hari dilihat dengan sudut pandang linguistik. Jadi beda fokus ya mungkin ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini menarik nih Minasang. Ternyata ada yang namanya istilah survei 24 jam. Ya, survei 24 jam ini seru banget ya. Karena yang dilakukan adalah perilaku linguistik dari si narasumber direkam
atau kalau dia nggak rekam dia catat gitu ya, misalnya dia belum punya, jadi awal kan nggak ada tape recorder ya, jadi dia rekamnya dengan cara nyatet gitu selama 24 jam, dari benar-benar dia mengamati selama 24 jam. Terus coba kita lihat lagi ya. Nah, ini dari Shibata 1999 ya. Ini kayak apa sih yang diteliti di Gengo Sekatsu ya? Karena ini apa ya? Kita bisa bilang agak kuno ya, agak jadul ya kalau kita bandingkan dengan sosiolinguistik zaman sekarang. Tapi pada saat itu penelitian seperti ini pun sudah menarik gitu. Dia sudah ada rasa kepo. Sekali lagi kepo, rasa ingin tahu, kritis, ya hal-hal yang seperti itu adalah yang akan membuat kamu menjadi peneliti yang baik. Kalau misalnya kita nggak kepo, nggak kritis dan lain-lain, kita nggak akan punya ide untuk meneliti apapun. Karena kita melihat dunia baik-baik aja. Tapi kalau kita berpikir, nah ini keponya si Bata nih misalnya. Oh, berapa banyak kata sih yang dipakai sama orang Jepang dalam sehari? Terus jenis kata apa sih yang biasanya dipakai? Kemudian berapa lama sih waktu untuk baca koran, misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dia mencoba menjawab. Dan caranya menjawab itu primitif ya. Kayak metodenya primitif karena beneran 24 jam dia mengamati subjeknya, subjek penelitiannya. Oke. Nah, jadi awal-awalnya diteliti ini ya, yang tadi ya, sosiologi of language, sosiologi bahasa, tapi lama-lama nanti jadi Shakai Gaku dan nantinya 1973 Shakai Gengo Gaku. Ya, mata kuliah kita ya, Shakai Gengo Gaku. Oke, maaf ya. Nah, ada 4 area utama pada sosiolinguistik Jepang masa itu. Ya. Ini udah masa lama banget nih. Misalnya terkait dengan tulisan nasional, kata serapan, standarisasi bahasa, honorific. Nah, di sini awalnya masih ada pengaruh Gengo Sekatsu karena ada standarisasi bahasa gitu ya. Tapi lama-lama sudah berkembang ke arah yang berbeda. Sebenarnya yang menarik dari Gengo Sekatsu tuh ini ya. Ada survei nih tentang situasi kehidupan berbahasa. Coba kamu bayangkan kamu sebagai peneliti untuk survei ini ya. Jadi ini surveinya tahun 1952. Kemudian dia ingin memotret kehidupan bahasa itu berbahasa, situasi kehidupan berbahasa itu apa adanya. Kemudian dibagi menjadi berapa bagian, kita lihat terus dari 9 pagi, 5 sore, tapi ada juga survei lain yang benar-benar 24 jam ya. Caranya dia observasi dan wawancara. Kita lihat nih hasilnya. Ini tahun 1952 ya. Jadi dia bandingkan pria dan wanita. Ini ya. Ini mungkin kata ya. Berapa kata yang diucapkan ya, berbicara sambil jalan, membaca buku, baca koran, mendengarkan radio. Waktu itu belum ada TV ya. Dan lain-lain. Jadi di sini kesimpulannya dia bilang wanita lebih banyak bicara gitu. Bener nggak ya? Tapi ini kan aktivitas linguistik di kota Ueno. Jadi kayak gini aja gitu, simple banget. Makanya tadi dia bilang primitive method gitu ya. Kok kayak primitif banget, tapi menarik untuk memotret ya, merekam kehidupan berbahasa apa adanya gitu. Ya, kita lihat nih seperti ini. Terus nanti dia bagi juga ada yang misalnya melakukan 2 aktivitas sekaligus. Misalnya dia sambil, misalnya yang
suaminya dia sambil baca koran, dia ngomong sama istrinya gitu. Itu fokus utamanya misalnya baca dan ngomong sama istrinya itu sebagai kegiatan tambahan. Tapi jarang dia bisa menemukan orang yang kegiatan utamanya itu berbicara, tapi dia sambil melakukan hal yang lain. Itu jarang. Ya, coba aja kamu baca-baca lagi. Nah, ini terakhirnya ya pertanyaan. Survei 24 jam, beneran nggak sih 24 jam? Kayak gimana sih dia nelitinya gitu? Menurut si Bata, kegiatan ini dilakukan oleh dua penyelidik ya, dua peneliti gitu ya. Kemudian dua peneliti ini neliti barengan. Anggap misalnya mereka meneliti saya gitu ya. Mereka mengikuti kehidupan sehari-hari saya. Jadi bukannya si peneliti A 12 jam, terus dia istirahat, terus peneliti B 12 jam, nggak gitu. Barengan. Mereka barengan mengikuti aktivitas saya selama 24 jam. Karena nanti mereka punya catatan masing-masing, terus catatan itu nanti mereka diskusikan lagi, jadi digabungin gitu ya terakhir. Nah, jadinya penyidik ini nggak punya waktu untuk makan, sangat kelelahan, besoknya mereka nggak bisa kerja ya, jadi memang benar-benar dilakukan 24 jam ya. Sangat menarik menurut saya aktivitas penelitian seperti ini. Oke, terkait dengan aktivitas penelitian ya, jadi memang kalau zaman sekarang sih bisa kita meneliti seperti itu, tapi sekali lagi mungkin nggak, kayaknya kecil kemungkinan 24 jam satu, kemudian dua kita sudah punya berbagai macam alat gitu ya, tidak harus tape recorder beneran, kadang orang pakai HP atau apa, tapi jeleknya kalau HP kualitas kurang baik gitu. Jadi saya pernah neliti ngerekamnya pakai HP dan itu benar-benar susah untuk ketika saya melakukan mau buat transkrip gitu ya, si orang subjek penelitian saya ini ngomong apa aja tuh sulit gitu karena masuk suara-suara yang lain gitu. Masuk suara motor tiba-tiba lewat gitu, misalnya kita neliti dia di tempat kerjanya di sebuah kafe misalnya begitu, jadi terganggu. Sedangkan kalau misalnya yang sudah dilengkapi dengan alat-alat yang keren gitu ya, saya pernah ikut sebuah penelitian, kita kayak kolaboratif riset gitu. Terus teman saya ini seorang peneliti senior, dia dari Malaysia, dia benar-benar sudah bawa perlengkapan kayak orang merekam saya National Geographic kayak gitu ya. Jadi benar-benar ada mic yang ada bulu-bulu yang untuk meredam suara lain. Terus videonya juga yang memang kualitasnya prima. Jadi kita zaman sekarang sudah memungkinkan untuk kita memiliki akses terhadap alat-alat seperti itu yang canggih ya. Itu nggak kayak mereka di tahun sekian ya, mereka beneran nyatet. Kemudian untuk mengikuti kehidupan seseorang gitu ya, bisa sih bisa, tapi biasanya kita kalau di penelitian sekarang akan lebih fokus lagi gitu. Misalnya penelitian sosiolinguistik sekarang dia nyari apanya gitu. Apakah misalnya campur kodenya, atau dia nyari terakhir saya ada sebuah jurnal, tapi sebenarnya ini kolaborasi juga ya, bukan saya sendiri yang mengerjakan bersama teman-teman. Kita neliti interferensi berbahasa. Jadi kita neliti salah satu anggota kita yang mengambil data, dia mengajar di sebuah kursus bahasa Jepang, di sekolah internasional. Kemudian sekolah internasional itu ada seorang anak Jepang gitu ya, Jepang, tapi dia itu anak ini sambil belajar juga ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Dan dia terus merekam gitu. Jadi ada fokusnya di sini, dia neliti interferensi aja gitu. Ada nggak misalnya ketika anak ini
nantinya dia bilang, aku makam nasi gitu misalnya. Dia mau bilang makan nasi jadi makam nasi. Itu karena intervensi dari bahasa ibu, yaitu bahasa Jepang gitu ya. Jadi sudah ada fokus-fokus seperti itu. Sedangkan yang tadi kita lihat itu masih kasaran banget, cuma gini aja. Cuma berapa kata gitu aja. Jadi masih sangat sederhana dan belum mengkhusus gitu ya. Sekali lagi memang ini penelitian di tahun 1952. Oke, segitu dulu untuk materi bab 8 Gengo Seikatsu.